Selamat malam, nama saya Manu Segi, NIM 1810166625, kelas manajemen pagi A2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara memasuki pasar-pasar luar negeri. Mengembangkan bisnis adalah harapan hampir seluruh pengusaha. Saat mulai merasa bahwa pasar dalam negeri mulai kurang kondusif atau jenuh, ekspansi ke luar negeri itu adalah salah satu alternatif untuk pengembangan pasar. Namun apa saja cara-cara yang bisa kita tempuh untuk bisa memasuki persaingan pasar luar negeri? Berikut ulasannya. Mengekspor. Perusahaan mulai keterlibatannya dalam bisnis luar negeri dengan mengekspor, yaitu menjual beberapa produksi reguler mereka sendiri ke luar negeri. Metode ini memerlukan sedikit investasi dan relatif bebas risiko. Mengekspor merupakan cara paling bagus untuk memperoleh rasa berbisnis internasional tanpa mengikatkan suatu sumber daya manusia atau keuangan dalam jumlah besar. Apabila manajemen memutuskan untuk mengekspor, ia harus memilih antara mengekspor secara langsung maupun tidak langsung. Mengekspor langsung merupakan ekspor barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksinya. Untuk terlibat dalam kegiatan mengekspor langsung, manajemen harus kepada seseorang di dalam perusahaan itu menugaskan pekerjaan menangani ekspor. Pengaturan paling sederhana adalah memberikan kepada seseorang, biasanya manajer penjual, tanggung jawab atas pengembangan bisnis ekspor. Manajemen akan memutuskan mendirikan perusahaan penjualan di kawasan tersebut yang bertujuan memasarkan barang-barang dan jasa, tidak memproduksinya. Proses produksi di luar negeri. Manajemen memutuskan untuk terlibat dalam proses manufaktur di luar negeri. Pada umumnya ada 5 alternatif berbeda yang tersedia. 1. Anak perusahaan yang dimiliki keseluruhan. Perusahaan yang ingin segera memiliki anak perusahaan di luar negeri dapat melalui: pertama, mulai dari nol sampai membangun pabrik baru. Kedua, mengambil alih sebuah perusahaan yang sedang berjalan. 3. Membeli distributornya yang berarti memperoleh jaringan distribusinya. 2. Usaha patungan. Usaha patungan adalah usaha kerjasama di antara dua organisasi yang berbagi kepentingan bersama dalam usaha atau kegiatan bisnis. Dapat berupa badan usaha yang dibentuk oleh perusahaan internasional dan pemilik modal, badan usaha yang dibentuk oleh dua perusahaan internasional untuk tujuan melakukan bisnis di pasar ketiga, badan yang dibentuk oleh badan pemerintah, kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dalam proyek yang lamanya terbatas. 3. Perjanjian lisensi. Perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan memberikan akses kepada hak paten, rahasia dagang atau teknologinya kepada perusahaan lain dengan mendapat bayaran. 4. Waralaba, suatu bentuk pemberian lisensi di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan jenis usaha tertentu di bawah nama yang dibentuk sesuai dengan aturan tertentu. 5. Kontrak manufaktur. Perjanjian di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk-produk sesuai dengan spesifikasi tetapi menerima tanggung jawab pemasaran. Mengekspor tidak langsung. Mengekspor barang dan jasa melalui berbagai jenis eksportir yang berbasis di dalam negeri. Hal ini lebih sederhana dibandingkan dengan mengekspor langsung, karena mengekspor langsung membutuhkan keahlian khusus maupun penanaman uang tunai lebih besar. Para eksportir yang berbasis di negara asal mereka akan melakukan pekerjaan itu. Manajemen semata-mata mengikuti instruksi, namun para eksportir tidak langsung menghadapi konsekuensi-konsekuensi. Mereka membayar komisi untuk 3 jenis eksportir pertama. Bisnis luar negeri biasa rugi apabila para eksportir memutuskan untuk mengubah sumber pasokan mereka. Perusahaan memperoleh sedikit pengalaman dari transaksi-transaksi ini. Sekian penjelasan dari saya. Selamat malam dan terima kasih.